Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, kita sedikit coba membahas soal-soal yang berhubungan dengan arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan listrik. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa arus listrik itu adalah muatan elektron atau muatan listrik yang mengalir dari kutub positif, yang bukan muatan elektron ya, tapi muatan yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Itu yang kita sebut sebagai arah arus listrik. Sedangkan arah elektron itu muatan negatif atau elektron yang bergerak di kutub negatif ke kutub positif. Maka secara persamaan bisa kita tuliskan sebagai I sama dengan jumlah muatan yang melewati penampang per satuan waktu. Dan besar nilai Q ini itu seharga N, di mana N ini adalah banyak elektron dikali muatan elektron. Muatan elektron ini nilainya tetap seharga 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. N ini tadi banyak elektron. Banyak elektron atau jumlah elektron. Yang kedua, hambatan listrik. Jadi ketika arus melewati suatu penampang itu penampang penghantar, bisa melewati kawat. Kawatnya seperti ini, ada yang bentuknya serabut, ada yang tunggal seperti ini tunggal namanya yang serabut. Maka ada serangkaian besaran yang dilewati, yaitu adalah Rho dikali L dibagi A, di mana L ini adalah hambatan listrik, satuannya ohm, kemudian Rho ini hambatan jenis, satuannya adalah ohm meter, L ini adalah panjang kawat, satuannya M, kemudian A ini adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Luas penampang ini karena kawat itu biasanya diarahkan nanti ke luas lingkaran ya, pi R kuadrat. Kemudian ini hukum Ohm, juga sudah disampaikan kemarin, hukum Ohm, di mana besar tegangan yang melewati suatu penampang itu sebanding dengan arus yang melewati. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Suatu alat pencacah dapat digunakan untuk mengetahui peluruhan elektron. Alat tersebut mengalirkan arus sebesar 8 ampere selama 4 detik. Hitunglah jumlah elektron. Berarti yang diketahui pertama adalah I sama dengan 8 ampere, kemudian waktunya 4 detik. Hitunglah jumlah N. Untuk mencari nilai N, ya, kita butuh persamaan Q sama dengan N dikali muatan elektron. Disampaikan tadi bahwa nilai muatan elektron ini nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Maka kita cari nilai Q terlebih dahulu. Dari mana kita dapatkan nilai Q? Dari I dan T. I sama dengan muatan per waktu, maka nilai Q sama dengan I dikali T. Q sama dengan I 8, T-nya 4. Maka nilai Q sama dengan 32 kolom. Q
Q ini kita gunakan kebersamaan ini, maka 32 N yang dicari Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka N sama dengan 32 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita tulis lagi 32, ini kita jadikan 16 pangkatnya, jadi min 10 pangkat min 20. 32 bagi 16 itu 2, ini kita pindahkan ke atas, pangkatnya berubah. Jadi plus 10 pangkat 20 dengan satuan elektron. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau tidak, silakan diulang kembali dari langkah awal dari yang diketahui ini. Sekarang soal yang kedua. Dalam 1 menit, jumlah muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar sebesar 150 kolom. Hitunglah besar kuat arus listrik ini jelas. 1 menit, berarti waktunya kita buat di sini 1 menit. Ini kita jadikan ke dalam satuan detik atau sekon, 60 sekon. Mengalir pada kawat penghantar sebesar 150 kolom. Berarti nilai Q sama dengan 150 kolom. Berapakah nilai kuat arus yang mengalir? I sama dengan Q dibagi T. Ya. Q-nya 150, T 60. Ya, coret. Tinggallah 15/6. Ini sama-sama kita bagi 3. Tinggal 5, ini 2. Berarti 5/2 ampere. Atau sama juga 2,5 ampere. Ini mudah. Soal yang ketiga. Lampu dilalui arus listrik selama 10 sekon. Selama 10 sekon. Berarti T sama dengan 10 sekon. Elektron yang mengalir selama waktu tersebut sebanyak, kalau ada satuan ini, berarti arahnya ke besaran N. 4 kali 10 pangkat 19 elektron. Jika muatan listrik satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, berarti ini E. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir I. Untuk menghitung nilai I, kita butuh persamaan Q dibagi T. Sedangkan nilai Q di sini tidak ada. Harus kita cari dulu melalui perkalian N dan QE. Maka kita cari satu-satu. Q sama dengan N dikali QE. Q sama dengan N 4 kali 10 pangkat 19 dikali QE 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini habis. Tinggallah 4 dikali 1,6. 6,4 kolom. Maka kita gunakan untuk persamaan di atas. I sama dengan Q-nya 6,4, T-nya 10. KI sama dengan 0,64 ampere. Atau kalau tidak ada dalam angka berkoma seperti ini, bisa kita jadikan 64 kali 10 pangkat min 2 ampere. Cukup mudah untuk dipahami. Soal yang keempat. Ini soal yang berhubungan dengan hambatan. Hambatan listrik ya. Di kawat sepanjang 1 meter, tampak di sini yang diketahui sepanjang 1 meter, mempunyai jari-jari. R sama dengan 2 mm. Ini kita jadikan ke meter, jadi 2
Ini dari milimeter ke meter itu naik 3 ya. Ini yang naik 3, min 3, 10 pangkat min 3 meter. Jika hambatan jenis, ini nampak, hambatan jenis berarti itu rho. 1,7 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Berapakah besar hambatan kawat? Nah, untuk menghitung R, kita butuh rho 1, ini sudah. L1 ini sudah, yang belum adalah A. Nah, seperti yang disampaikan di awal, A ini kita hitung melalui R yang diketahui di soal. Arahnya ke luas lingkaran. Maka kalau kita jabarkan di sini satu persatu, luas lingkaran A sama dengan pi R kuadrat. Kita gunakan pi-nya 22/7. R kuadrat berarti ini 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. A sama dengan 22 kali 2, 44 kali 2, 48/7. Ini pangkat 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6. Meter kuadrat. Sekarang kita hitung nilai R. R sama dengan rho dikali L dibagi A. Rho 1,7 kali 10 pangkat min 6 dikali L1 per A-nya 88/7 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini habis. Maka nilai 1,7 ini kita jadikan 17/10 dibagi 88/7. Nah, ini salah ya penulisannya. R sama dengan 17/10, 1,7 ini kita jadikan ini, maka hasilnya adalah 17/10 dikali kebalikan ini, 7 dikali 7/88 ya. 17 kali 7 itu 9, berarti 119/880. Nah, cukup sampai sini, tidak perlu dicari hasil dalam bentuk koma. Soal yang kelima. Soal yang masih sama dengan soal nomor 4, hanya angkanya saja yang berbeda. Tetap kita mulai dulu dari yang sederhana. Kita buat diketahui sebuah kawat memiliki jari-jari 0,5 mm. Maka kita tulis di sini R sama dengan 0,5 mm. Kita jadikan ke satuan meter, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Agar lebih bagus, ini yang koma ini kita pindahkan ke sini. 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Ini arahnya dalam 1 meter. Dan panjang, berarti L. L-nya 5 meter. Kemudian jika hambatan jenis kawat 1,7 berarti rho. 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Hitunglah besar hambatan listrik. Berarti yang diminta tetap sama R. Kalau tadi untuk menghitung R, nilai A-nya kita cari satu-satu. Sekarang langsung kita hitung dalam persamaan ini. Jadi tidak perlu kita cari A-nya 22/7 dikali nilai R ini. Langsung di dalam persamaan R ini. Nilai rho 1,7 kali 10 pangkat min 8, L-nya 5 meter, A-nya tadi luas lingkaran, T22/7. Cara ini lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam persamaan yang diminta. Tidak kita cari satu-satu. Pi R-nya ini 5 kali 10 pangkat min 4 dikali
5 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini nampak, ini habis ini. Nah, ini juga habis. Maka ini bisa kita tulis 1,7 ini 17/10 per, ini 22 kali 5 itu 110 per 7. Maka 17/10 dikali 7 per 110. Ini sama dengan nilai sebelumnya 119, ini 1100 ohm. Terlalu mudah ya, karena sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Kita lanjut. Ini hukum ohm. Apa yang kita ketahui di sini? Pertama ini, ya, ini adalah nilai V. Ini arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. R ini adalah resistor atau hambatan. Ya. Jika nilai R adalah 25 ditambah I per 2. Ini bukan 1 ya, tapi I per 2. Hitunglah besar kuat arus. I sama dengan V dibagi R. Nah, ini jelas ya. V-nya 300, R-nya ini 25 ditambah I per 2. Sekarang kita lanjutkan. I sama dengan V per R. I sama dengan 300 per 25 ditambah I per 2. Ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 300 per, ini kita kali silang 50. Ini kan per 1 ini. Ya, 25 per 1. Kita kali silang 2 kali 25 50, 1 dikali I ditambah I per 2. I sama dengan, ini kita kalikan ke atas, ini kan sama artinya 300 per 1 ini. Ini 600 per 50 tambah I. Tambah I. Maka ini tidak bisa kita bagi ya, 600 dibagi 50, karena ini sudah ada tanda tambah, kecuali ini kali ya. Maka kita kalikan 50 tambah I ini ke samping. Di 50, sebentar, kita berikan batas seperti ini dulu. 50 ditambah I dikali I sama dengan 600. 50 dikali I, 50 I. I dikali I kuadrat sama dengan 600. Maka terbentuklah persamaan yang tidak asing yang sudah selama ini kita pelajari, yaitu persamaan kuadrat. Ini kalau kita susun berarti I kuadrat tambah 50I, ini kita pindah ruas, kurang 600 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Ini sudah pasti I ini. 600 ini kira-kira peluangnya kalau tidak di antara 20 kali 30 atau 10 kali 60. Kira-kira di antara dua angka ini yang nanti bisa menghasilkan plus 50, kira-kira siapa? Kalau kita letakkan 20 di sini, 30 di sini, agar nilai min 600, berarti harus ada salah satu yang positif. Ini hasilnya min 600, min 20 kali 30, cuma di tengah nanti min 20 tambah 30, 10. Nah, jelas ini sudah tidak bisa kita gunakan. Ya, maka peluang yang paling besar adalah 10 dan 60. Itu 10 dan 60. Agar didapatkan hasil plus 50, maka yang positif siapa? 10 atau 60? Ya. Berarti yang positif adalah 60. Ini pas ya. I kuadrat
60i dikurang 10i plus 50i min 10 kali 60 kurang 600 atau minus 600. Maka I ini sama I dikurang 10 sama dengan 0, maka I sama dengan 10 ampere. I tambah 60 sama dengan 0, I sama dengan min 60 ampere. Kita ambil yang bernilai positif. Soal selanjutnya. Ini adalah soal di mana kita diminta untuk menghitung skala yang ditunjukkan oleh suatu alat listrik. Apa alat listriknya? Itu adalah ampere meter. Bagaimana cara menghitungnya? Di besaran yang diukur sama dengan skala yang ditunjuk per banyak skala dikali batas ukur alat. Apa besaran yang diukur? Kita lihat pertanyaannya. Hitunglah besar kuat arus listrik. Berarti besarannya kuat arus listrik, yaitu I. Sama dengan skala yang ditunjuk. Kita lihat skala ini. Menunjukkan angka berapa ini? Berarti ini 3, ini 4, berarti ini 3,5. Di 3,5 per banyak skala. Kita lihat skalanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak skalanya adalah 5. Dikali batas ukur. Kita lihat di soal. Jika batas ukur ampere meter 10 ampere, berarti batas ukur adalah 10. Ini 2, 3,5 kali 2 berarti 7 ampere. Sampai sini. Ini mudah ya. Soal terakhir. Caranya masih sama, besaran yang diukur. Kita lihat soal, hitunglah besar beda potensial. Berarti besarannya adalah beda potensial, yaitu V. Di sini adalah skala yang ditunjuk. Kita lihat. Kita bisa gunakan skala yang di atas, 0 sampai 100, atau skala yang bawah, 0 sampai 50. Ini kita anggap skala ini menunjuk ke arah 30 ya, agar lebih mudah nanti dalam perhitungan. Kita gunakan skala yang di atas. Berarti skala yang ditunjuk di atas adalah 30. Banyak skalanya berapa? Dari 0 sampai ini 100. Dikali batas ukur. Batas ukurnya kita lihat di soal. Batas ukur voltmeter 10 volt DC. Dikali 10. KV sama dengan 300 dibagi 100. 3 volt. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari soal pertama tadi tentang arus listrik, kemudian bersambung ke soal yang berhubungan dengan hambatan listrik R, dan ini lalu hukum Ohm, dan ini terakhir cara menghitung skala yang ditunjukkan oleh alat ukur arus listrik, ampere meter dan voltmeter. Bisa Anda pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.